Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang disulap menjadi kebun ganja di Kapuk Cengkareng. Korps Brimob Polri menggelar acara syukuran dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-79 di Gedung Satya H. Prabu Mako Brimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat. Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo meninjau langsung posko pengungsian bencana erupsi Gunung Lewoto di Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Kita ke berita pertama. Di Telantas Polda Jawa Barat bersama Polres Purwakarta melakukan olah TKP setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan di KM 92 Tol Cipularang Purwakarta pada Selasa lalu. Dalam olah TKP, petugas menggunakan alat scanner 3 dimensi untuk merekam peristiwa sebelum kecelakaan, saat kecelakaan, dan sesudah kecelakaan, serta pengukuran jarak hingga posisi mobil yang terlibat kecelakaan di lokasi. Petugas juga memberikan sebanyak 13 tanda di lokasi kecelakaan beruntun ini. Olah TKP dilakukan polisi di ruas jalan tol sepanjang 400 meter di KM 92. Hasil dari olah TKP ini nantinya akan dilengkapi dengan keterangan sejumlah saksi termasuk pengemudi truk yang menjadi titik awal kecelakaan. Diketahui lokasi kecelakaan tersebut memiliki kontur jalan yang menurun. Di sekitar lokasi juga terdapat pekerjaan jalan yang membuat jalur tersebut mengalami penyempitan. Kita beralih ke kasus lainnya. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tindak pidana eksploitasi anak berupa penjualan serta pembuatan konten video asusila anak di bawah umur. Dari hasil penelusuran, kepolisian berhasil menangkap 2 orang tersangka. Dilaksanakan di lobi Awaludin Jamin, Direktorat Tindak Pidana Siber atau Ditipid Siber Barreskrim Polri melaksanakan konferensi pers terkait dengan tindak pidana eksploitasi anak. Dari hasil pengungkapan yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024, Ditipid Siber Barreskrim Polri mengatakan bahwa terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku. Pertama, mengumpulkan video asusila yang tersebar di internet dan membuat video asusila tersebut. Setelah barang terkumpul, para pelaku akan mengupload video tersebut ke beberapa akun sosial media Telegram yang bernama Meguru Sensei dan juga Acil Sunda. Wadir Tipid Siber Barreskrim Polri Kombes Pol Dani Kustoni menegaskan bahwa polisi berhasil mengamankan 2 grup Telegram yang bernama Meguru Sensei dan Acil Sunda, yang diketahui ketika setiap orang ingin mengakses akun tersebut diharuskan membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000 sampai dengan Rp300.000. Dan sampai saat ini total member yang ada di kedua grup tersebut mencapai 4.500 lebih member aktif yang bisa mengakses berbagai macam video asusila yang ada di dalam grup tersebut. Mulai dari video adegan wanita dewasa, anak-anak, hingga video yang menampilkan hubungan sesama jenis. Telah berhasil mengungkap tindak pidana pornografi anak secara online dengan modus yang berbeda dengan yang tadi tentunya, melalui media sosial Telegram dengan nama grup Meguru Sensei dan Acil Sunda. Adapun untuk masuk bergabung menjadi member atau subscribe ke dalam grup tersebut, tersangka mematok harga antara Rp50.000 sampai dengan Rp300.000. Perlu diketahui bahwa saat ini member di grup Telegram Meguru Sensei ini berjumlah
2.701 member, sedangkan di Aceh Sunda berjumlah 2.222 dan berisi 146 video yang diantaranya berisi adegan asusila dengan anak di bawah umur dan adegan susila sesama jenis atau sesama pria yang dibuat dan diperankan oleh tersangka atau yang ada di belakang kami. Menanggapi hal tersebut, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen P3A, Bapak Nahar mengapresiasi terhadap tindakan tegas Polri dalam menindak tegas pelaku pengeksploitasian anak di bawah umur, serta menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan ataupun menerima konten serupa, segera menghubungi call center kepolisian di 110 atau 129 untuk call center Kemen PPA. Kami mengucapkan terima kasih karena apa yang sudah dicapai ini menyelamatkan banyak anak. Mudah-mudahan langkah-langkah lainnya bisa kita lakukan bersama, dan bagi siapapun yang menerima konten yang tahu bahwa apa yang sudah dibuat ini berdampak kepada anak, segera melaporkan ke kepolisian terdekat. Ada 110 yang bisa dilaporkan, ada 129 untuk kekerasan anak, dan kita berharap dengan peran semua pihak untuk melaporkan konten-konten yang dilarang, kita berharap itu bisa di take down, bisa dilakukan upaya-upaya pendalaman siapa yang melakukan dan siapa korbannya, sehingga kita berharap kita akan lebih banyak lagi menyelamatkan anak-anak Indonesia dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi ini. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti terkait seperti gawai pintar, KTP tersangka, kartu tanda pelajar tersangka, akta kelahiran atas nama FAS, kartu keluarga serta baju tersangka. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang UU ITE dan juga eksploitasi anak dengan ancaman pidana sebesar 20 tahun penjara atau denda maksimal sebesar 6 miliar rupiah. Kedepannya kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada orang tua yang memiliki anak di rumah, agar terus memantau serta membimbing anak-anak untuk bijak menggunakan internet supaya tidak terkena pelecehan ataupun bahaya seksual yang marak muncul di internet. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi pemberantasan peredaran narkoba. Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang disulap menjadi kebun ganja di Kapuk Cengkareng pada Rabu lalu. Dari operasi ini, aparat kepolisian menyita 40 pohon ganja yang ditanam pada 16 buah pot. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Chandra Mata Rohansyah dalam rilisnya menyebutkan pihaknya menangkap satu orang tersangka berinisial AJ berusia 36 tahun di dalam rumah tersebut. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual ganja hasil budidaya ke orang yang dia kenal seharga Rp50.000 hingga Rp100.000 per paket. Sementara berdasarkan hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif mengonsumsi ganja. Saat penggerebekan, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa 19 paket siap edar, serta sebanyak 274 gram daun ganja yang sudah dikeringkan. AKBP Chandra juga mengungkapkan pihaknya juga menemukan beberapa obat-obatan seperti pupuk yang digunakan untuk budidaya tanaman ganja yang diketahui sudah berjalan selama 1 tahun ini. Atas perbuatannya, AJ disangkakan dengan pasal berlapis, yakni pasal 111 dan pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Dia dari bibit dari online, dia mencoba sendiri, dan kemudian dia juga memberikan pupuk-pupuk yang biasa digunakan oleh pupuk tanaman ini. Dan dia taruh di dalam pot, dan di pot dan potnya dijajar di loteng rumahnya di atas genteng. Itu bisa nggak ketahuan sama warga itu karena apa tuh Pak? Karena memang letaknya ya, pertama mungkin letaknya, terus kemudian juga pelaku juga tidak meletakkannya di tempat yang mudah untuk dilihat oleh warga sekitar. Memang agak tersembunyi dia. Metode jualnya berarti itu COD di rumahnya sini apa memang dia nempel di dari teman ke teman, dia hanya yang kenal aja. Menurut keterangan pelaku, kisaran dia menjual sekitar 50-100 ribu. Di Banten, Satres Narkoba Polres Pandeglang menangkap 8 orang pengedar narkotika jenis sabu dan obat-obatan terlarang.
Pengungkapan kasus ini dilakukan dalam rangka program prioritas pemerintah Astacita. Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaji dalam rilisnya menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan 4 tersangka yang diduga pelaku pengedar narkotika jenis sabu dan 4 pelaku pengedar obat-obatan terlarang. AKBP Oki mengungkapkan dari tangan para pelaku, pihaknya menyita sabu-sabu seberat 17,47 gram, sedangkan untuk obat-obatan terlarang berwarna putih sebanyak 2.939, sementara obat kuning sebanyak 1.250. Kapolres mengatakan para pelaku mengaku mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut melalui situs daring yang kemudian dijual secara random kepada masyarakat Pandeglang. Sedangkan pengedar sabu mengaku mendapatkan barang itu dari Jakarta. Ayat 1, subsidi pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI. Dalam rangka menyukseskan dan mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia, Satreskrim Polres Subang berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana yang meresahkan masyarakat, yakni perjudian daring dan pemalsuan uang rupiah palsu. Mensukseskan dan mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia, Satreskrim Polres Subang, Polda Jabar berhasil mengungkap tindak pidana kasus perjudian online dan pemalsuan uang palsu. Kasus dugaan tindak pidana perjudian online dan unit Tipiter Satreskrim Polres Subang berhasil menangkap tersangka N yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian daring jenis togel. Tersangka diketahui memfasilitasi transaksi togel melalui situs judi dengan memotong 20% dari setiap kemenangan pengguna akun. Barang bukti yang diamankan berupa sebuah ponsel, uang tunai sebesar Rp46.000 dan saldo akun dana senilai Rp113.900. Pelaku dijerat dengan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik serta perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda maksimal Rp10 miliar. Kasus kedua adalah tindak pidana pemalsuan uang yang melibatkan tersangka HRY. Tersangka diduga telah memproduksi dan mengedarkan uang palsu sejak Juni 2024 dengan metode penjualan berbasis COD melalui media sosial. Nilai total uang palsu yang diduga sudah diedarkan mencapai sekitar Rp55 juta. Barang bukti yang diamankan berupa 12 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 206 pecahan Rp50.000, dan perangkat pendukung lainnya yang digunakan untuk mencetak uang palsu. Tersangka dijerat dengan pasal tentang mata uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar. Polres Subang berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk tindak kejahatan, termasuk perjudian dan pemalsuan uang, demi menjaga keamanan serta ketertiban. Demikian kegiatan konferensi pers untuk hari ini. Saya Pribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Kita beralih ke Sumatera. Tim Jatantras Polda Sumsel menangkap 3 pelaku penggelapan cek tunai senilai Rp99,5 juta milik nasabah. Para tersangka merupakan oknum karyawan bank, ASN, dan honorer Damkar Kota Palembang. Tumas Kasubdit 3, kemudian penyidik. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar Reksowijoyo, bahwa Teddy yang merupakan seorang karyawan bank BUMN menjadi otak di balik kasus ini. Modus yang digunakan adalah memeriksa mutasi rekening nasabah melalui aplikasi mobile banking milik seorang pengusaha travel haji dan umroh. Kasus ini terungkap setelah korban mendatangi bank untuk memastikan keabsahan transaksi tersebut. Hasil penyelidikan dari Jatantras Ditreskrimum Polda Sumsel terungkap bahwa Teddy telah mencuri cek korban sejak 2 tahun lalu dan baru mencairkannya belakangan ini. Setelah cek cair, uang tersebut diserahkan Teddy kepada Hartono yang kemudian diteruskan pada Ahmad Rusdi untuk dicairkan. Polda Sumsel mengamankan barang bukti berupa 1 bendel rekening koran milik korban, dokumentasi pencairan cek oleh tersangka Ahmad Rusdi, uang tunai Rp96,5 juta dan 3 ponsel milik tersangka. Ketiga tersangka dijerat pasal 362 dan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara. Sampai saya banggakan, syukur alhamdulillah kita bisa. Pelaku yang mengambil masih ada 2 orang ikut membantu, yaitu
yang bernama Hartono bin Bujang Harmonis, ini warga Kemuning. Dia yang bertugas menerima cek dari pelaku Teddy tadi yang diserahkan kepada salah satu pelaku yang mencairkan, yaitu bernama Ahmad Rusdi. Ini merupakan salah satu ASN ya, yang merupakan warga Sematang Borang. Pelaku bernama Ahmad Rusdi yang mencairkan cek tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut kami menyangkakan ketiga dengan pasal 362 KUHP ancaman hukuman 5 tahun dan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Korps Brigade Mobil atau Brimopolri hari ini memperingati hari ulang tahun yang ke-79. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.